Program pensiun tambahan. Masyarakat kelas menengah Indonesia wajib bersiap diri. Kalau nggak gitu ya terima aja bakal kerja seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Sona. Untuk kamu yang baru ketemu channel ini, baru ngelihat aku sampaikan aku ini orangnya yang antusias terhadap dunia pendidikan dan literasi. Dan di channel ini kamu bakal nemuin konten di mana aku membahas tentang dunia pendidikan, selanjutnya juga literasi, juga sesekali ngebahas isu masyarakat, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang wacana program baru dari pemerintah, yakni program pensiun tambahan. Ya ini emang nggak baru banget sih, maksudnya gini, isunya nggak baru banget. Beberapa waktu yang lalu udah tersiar kabar gitu kan di banyak media di Indonesia memberitakan tentang ini. Nah, di sini aku mau memberikan opiniku atau responku seperti itu. Jadi program pensiun tambahan ini adalah program yang ditujukan kepada masyarakat dengan yang berpendapatan rentang gaji tertentu lah gitu. Jadi nggak semua kalangan masyarakat, tapi masyarakat yang punya penghasilan tertentu, itu targetnya. Dan program ini bakal diawasi oleh OJK ya, lagi-lagi seperti itu. Untuk keterangan detailnya siapa dan rentan gajinya itu berapa yang diwajibkan untuk program baru ini memang belum ada gitu, maksudnya belum ada informasi lebih lanjut ya. Kemudian disahkannya itu kapan juga belum tahu juga. Jadi pemerintah masih menggodok lah program ini lebih lanjut seperti itu. Itu media yang memberitakan demikian. Nah, tapi aku bakal merespon seperti ini, bahwa agaknya kalau ini memang diselenggarakan dalam waktu dekat ya agak konyol juga sih. Karena ini ya, cluenya adalah kelompok masyarakat yang punya penghasilan tertentu. Nah, berarti nggak mungkin kalau kalangan masyarakat kelas bawah, jelas nggak mungkin. Ya kelas bawah pasti ya menjerit, bakal mati gitu loh, maksudnya udah kayak gini berat lah hidup kayak gini, mau makan apa hari ini, besok itu bingung, ditambahi lagi seperti ini gitu kan, pasti kacau balau. Asumsinya adalah kalangan masyarakat menengah juga atas. Nah kalau atas fine-fine aja, tapi yang menjadi permasalahan besar adalah jikalau ini dikenakan atau diwajibkan kepada masyarakat kelas menengah. Udah pasti kelas menengah ini pusing banget tuh, ya kan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga disampaikan datanya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Ada sekitar 9,5 juta masyarakat kelas menengah yang turun kasta. Turun ke bawah nih. Ya kan? Karena faktornya banyak ya. Adalah karena biaya hidup semakin tinggi. Artinya banyak komoditi yang harganya naik, ya kan? Ditambah lagi iuran-iuran wajib dari pemerintah layaknya asuransi atau BPJS. Kemudian ada sebelumnya iuran asuransi ya kan yang lama itu dan yang lain sebagainya. Ditambah lagi juga pajak. Sekarang banyak apa-apa dipajekin gitu. Jadi banyak pengeluaran. Sementara kelas menengah ini gajinya masih sama gitu loh. Jadi nggak ada kenaikan. Ya, range gajinya tetap sama seperti itu. Nah, pendapatan sama tapi pengeluaran bertambah banyak. Alhasil mereka itu nggak punya banyak tabungan, ngepres banget gitu loh. Sehingga banyak juga yang alhasil turun kasta karena nggak mampu memanage keuangan mereka, ya kan. Nah, aku bilang di awal tadi bahwa kalau program pensiun tambahan ini diselenggarakan dalam waktu dekat sangat konyol. Karena kelas menengah bakal semakin turun kasta, jumlahnya banyak, sehingga alhasil
kalau ini terus terjadi, yang ada di Indonesia hanyalah kalangan kelas menengah atas sama bawah aja udah, sehingga sementara gapnya itu cukup besar pasti antara kelas atas dan kelas bawah itu, dan negara pasti carut marut kalau seperti itu. Nah kan, makanya agak konyol, pemerintah mesti mengkaji ulang itu. Sorry, aku tambahin lagi bahwa kalau ini terus terjadi, maksudnya adalah jika ini benar-benar diterapkan, selain daripada lebih banyak kelas menengah yang turun kasta, nah masyarakat kelas menengah yang masih bertahan bakal bakal bekerja seumur hidup. Jadi ini program pensiun tambahan yang diniatkan untuk menjamin masa tua mereka, justru itu nggak akan ada dampaknya atau nggak akan terasa tuh. Faktanya mereka bakal tetap bekerja seumur hidup. Karena gini, kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari itu kan masih berlangsung. Terus iuran-iuran tadi wajib, dan juga pajak-pajak juga itu tetap ada kan. Maksudnya eksistensinya nggak akan berhenti ketika kelas menengah itu selesai bekerja atau udah nggak lagi di masa produktif, artinya udah masuk ke masa pensiun. Bukan berarti ketika masa pensiun harga itu nggak naik, harga itu tetap naik kan, pajak itu nggak lagi ada, nggak mungkin, tapi tetap ada terus tuh pajak, iuran juga tetap ada. Jadi semasa dia pensiun dia mesti harus membayar itu semua, ya kan? Sehingga ketika hanya mengandalkan dana pensiun saja tidak menjamin dia sejahtera hidupnya di kala masa pensiun gitu loh. Dia harus tetap membayar itu semua, sehingga mau nggak mau agar hidupnya enak di masa tua, ya dia harus tetap bekerja, ya kan? Jadi kelas menengah ini disetting alhasil secara tidak langsung tetap bekerja di masa tua, entah itu mungkin tidak dalam sektor formal ya bekerjanya, tapi sektor informal gitu, entah itu dia kerja buka toko kecil-kecilan atau sebagainya, artinya tetap masih bekerja gitu dengan mengedepankan skill yang mereka miliki, alhasil seperti itu. Nah kan lucu ya kan, bikin program pensiun tambahan agar masyarakatnya ini bisa dijamin gitu kan masa pensiunnya, tapi ternyata melahirkan suatu peristiwa atau keadaan di mana masyarakat kelas menengah itu tetap bekerja. Ya kan lucu, nggak nyambung gitu kan. Buat apa program itu? Ya, kayaknya nih ketika masa pensiun gitu, masa tua dari kelas menengah ini dan digunakan untuk tetap bekerja, satu-satunya hal yang membuat mereka itu berhenti bekerja adalah kematian. Kayaknya sih seperti itu. Jadi kalau masih hidup, masih bernafas, ya harus tetap kerja untuk membiayai pengeluaran itu, ya kan, mencukupi pengeluaran itu. Kalau dia mati baru deh dia nggak terbebani oleh itu kan. Jadi emang alhasil kayak kasarnya disuruh mati. Kalau kamu nggak mau kena biaya itu, ya kamu harus mati, seolah-olah kayak gitu, ya kan. Parah banget nggak sih? Nah alhasil ini nih pemerintah kalau mau buat program seperti itu, ya kan, dan mau menerapkan, ya harus juga memperjuangkan masyarakat kelas menengah. Memperjuangkan bagaimana maksudnya? Ya memperjuangkan agar masyarakat kelas menengah ini yang masih produktif itu memiliki tabungan aktif nantinya dan juga aset. Jadi program berlangsung, pensiun tambahan itu tetap ada, tapi juga dibuat kalangan masyarakat menengah ini lebih produktif lagi sehingga menghasilkan tabungan yang aktif dan juga aset juga. Itu dua hal ini penting, tabungan dan aset gitu kan, untuk kalangan kelas menengah juga gitu loh. Ya kan, karena aset ini bakal menjadi sesuatu yang membantu untuk stabilitas finansial. Selanjutnya tidak hanya stabilitas finansial, tapi juga penopang dikala adanya fluktuasi ekonomi atau bahkan inflasi, ya kan. Terus bisa untuk
peningkatan kualitas hidup. Kemudian bisa juga sebagai istilahnya itu warisan lah, nah kan, biar dia itu nggak menghasilkan biar dia itu kalangan kelas menengah maksudnya tidak mewariskan kemiskinan, sebaliknya mewariskan aset-aset yang berharga yang bisa digunakan untuk anak cucunya kelak. Kemudian juga bisa menjamin kesejahteraan jangka panjang atau di masa tua. Jadi lagi-lagi ketika di masa produktif punya tabungan, punya aset, ya di masa tuanya juga lebih baik lah hidupnya gitu loh. Nggak perlu berpangku tangan bukan berpangku tangan, tapi nggak perlu mengandalkan secara berlebihan dana pensiun dari pemerintah. Nggak perlu, syukur-syukur dia bisa mandiri untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, dia dapat dana pensiun dari pemerintah, tapi lebih baik ya itu ditambahkan dengan kemandirian ekonominya gitu loh. Sehingga kan nggak membebani negara. Seperti itu. Negara pun alhasil ketika masyarakatnya bisa mandiri, ya pemerintah atau negara bisa memfokuskan kebijakannya kepada hal-hal yang lain gitu loh, yang lebih krusial lagi. Seperti itu. Ya, itu opiniku. Jadi diharapkan memang pemerintah ini untuk saat ini memang benar-benar untuk mengkaji ulang, jangan sampai terlalu cepat memproklamirkan ini harus terjadi, maksudnya harus segera diterapkan program pensiun tambahan ini. Jangan juga program pensiun tambahan ini, ya kalau kita ngomongin konspirasi ya, sebenarnya juga alat untuk mendapatkan uang, sehingga uangnya untuk yang lain lah gitu kan, dan seterusnya. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Kalau ini program baik, ya aku yakin ini baik gitu loh ya kan. Cuma perlu dikaji ulang. Kalaupun menerapkan, konsekuensinya harus dipikirkan juga. Terus konsekuensinya itu juga harus benar-benar ditanggulangi gitu. Ada upaya-upaya lain juga yang aku bilang untuk membuat kalangan kelas menengah ini lebih produktif lagi, sehingga bisa menghasilkan tabungan yang aktif dan juga aset yang banyak gitu untuk si kelas menengah itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga opiniku ini bisa bermanfaat untuk kalian, pun juga bisa menambah perspektif, sehingga kalian tahu harus berbuat seperti apa, khususnya kalian yang berada di kelas menengah ya. Jangan sampai kalian ini turun kasta ke kelas bawah, jangan sampai. Ya syukur-syukur bisa naik kelas lah kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Lagi-lagi terakhir yang bisa aku katakan adalah think more and do better. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.